Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah memberikan hidayah, inayah, sehat, afiat pada kita sekalian. Berbagai kenikmatan telah kita terima. Wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Kita nggak bakalan mampu menghitung nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kali ini saya akan menyampaikan materi dengan tema Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam adalah ajaran yang paling benar, tidak ada yang lebih benar. Islam adalah ajaran yang paling tinggi, tidak ada yang lebih tinggi. Islam adalah ajaran yang paling sempurna, tidak ada yang lebih sempurna. Kalau ajaran ini sudah sempurna, maka menunjukkan bahwa tidak mesti ada yang diperbaharui. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Tidak boleh dikurangi dan tidak boleh ditambah-tambah. Ikhwatu iman rahimakumullah. Saya akan mengutip ayat Al-Quran yang diambil dari surat As-Saff ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhira ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Huwa dia Allah alladzi yang arsala rasulahu bil huda. Dia telah mengutus utusannya dengan membawa petunjuk. Wa dinil haq, dan membawa agama yang benar. Liyudhirahu ala dini kullihi, untuk memperlihatkan, untuk mengunggulkan bahwa agama Islamlah yang unggul. Ala dini kullihi, kepada seluruh agama. Hanya Islam yang unggul. Walau karihal musyrikun. Walaupun orang musyrik sangat membencinya. Di sini kita lihat. Huwa dia Allah. Arsala rasulahu. Allah telah mengutus utusannya. Siapakah yang utusan di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diberi gelar sebagai Rasulullah. Diberi gelar sebagai Al-Amin. Allah tidak sembarang mengutus utusannya. Tapi Rasulullah sebagai Al-Amin yang mendapatkan kepercayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulnya unggulan dibanding dengan rasul-rasul yang lain, dibanding dengan rasul yang lain, dibanding dengan nabi yang lain. Punya kelebihan tersendiri. Kenapa? Rasul yang lain, Nabi Musa hanya untuk kaum Musa. Nabi Isa hanya untuk kaum Isa. Nabi Daud, Nabi Nuh, Nabi yang lain hanyalah untuk kaumnya. Tapi Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Untuk seluruh alam. Dan Rasul mengatakan, Adabani Rabbi fa'ahsana ta'dibi. Yang mendidikku langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'ahsana ta'dibi. Maka dia adalah pendidik yang paling bagus. Pendidik yang paling baik. Sehingga karena Allah sebagai gurunya, muridnya adalah Rasulullah. Maka para murid-murid Rasul pun menghasilkan output, menghasilkan kader yang sangat baik. Sekelas Abu Bakar, sekelas Umar, sekelas Utsman, sekelas Ali. Sekelas Abdurrahman bin Auf, sekelas Bilal bin Rabah, sekelas Sa'ad bin Abi Waqqas, dan yang lain-lainnya yang kelasnya adalah high level, tu'minuna billah wa tu'minuna bir rasul. Beriman pada Allah, beriman pada Rasul, kuat akidahnya, kuat ibadahnya. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akidah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dari kalangan rakyat kecil pun ternyata Rasul berhasil mendidik Bilal bin Rabah.
Dia adalah orang yang pertama masuk Islam dari kalangan kulit hitam. Dia adalah seorang hamba sahaya yang kalau dinilai oleh orang-orang dia adalah orang yang rendah. Tapi ketika masuk Islam, Umar memanggilnya menjadi Sayyid Bilal, Tuan Bilal. Dia kepunyaan seorang majikan yang namanya Umayyah bin Khalaf. Di kalangan para majikan ingin memiliki hamba sahaya yang bernama Bilal. Karena apa? Karena kepribadiannya, karena akhlaknya. Di kalangan para hamba sahaya pada saat itu maka Bilal sangat dicintai, Bilal sangat dihormati. Tapi ketika dia masuk Islam dan ditantang oleh majikannya Umayyah bin Khalaf sampai disiksa berlumuran darah dan dimerdekakan oleh Abu Bakar. Bilal tidak mau menjual akidahnya. Itulah didikan Rasulullah SAW sampai Bilal disediakan surga. Ketika esok harinya Bilal akan meninggal dunia, Bilal marhaban bil maut, selamat datang hari kematian untukku. Kata istrinya, wahai suamiku, aku sedih sekali ditinggal engkau. Tapi apa kata Bilal? Wahai istriku, aku berbahagia sekali menghadapi kematian karena aku akan berhadapan dengan para kekasihku, Rasulullah dan para sahabat. Dan aku sudah ditunggu surga. Itulah didikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Arsala Rasulahu. Punya Allah telah mengutus Rasulnya dan Rasulnya pun unggulan dibanding dengan Rasul-Rasul yang lain. Fakta yang kedua. Ketika Rasul diutus ke Taif, Rasul berlumuran darah. Sampai Zaid mengatakan, aku melihat ada lumuran darah yang keluar dari dalam gamisnya. Terhalang oleh gamisnya. Tapi aku tidak bisa apa-apa. Karena apa? Karena penyiksaan mereka sehingga aku tidak bisa ada perlawanan. Akhirnya Rasul diam. Dan Rasul duduk di bawah gunung. Jibril datang. Wahai Muhammad, kaum Nuh kami hancurkan. Kaum Musa kami hancurkan. Kaum Ad, kaum Samud semua hancurkan. Apakah kau menginginkan bahwa negeri Taif ini, penduduk dan negeri-negerinya aku hancurkan, akan aku suruh malaikat penjaga gunung untuk menghancurkan kaum dan negerinya. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Lah, jangan ya Allah. Kepada siapa lagi saya harus berdakwah? Kalau di sini hancur, di sana hancur. Tapi aku mohon ada regenerasi dari negeri ini. Yang muncul yang akan menyampaikan Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah kelebihan Rasul. Dia tidak menginginkan hancur seperti Nuh, hancur seperti Musa, seperti Ad, seperti Samud. Tidak, tapi dia meminta ya Allah regenerasi. Yang akan menyampaikan Al-Quran dan As-Sunnah. Apa jawaban Allah? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau memiliki akhlak yang sangat tinggi, wahai Muhammad. Rasulnya unggulan. Ya'lu wa la yu'la alaih. Wa dinil haq. Agamanya pun al-huda. Rasulullah bil huda. Maaf. Dengan membawa petunjuk. Petunjuk yaitu Al-Quran. Al-Qurannya pun beda dengan kitab-kitab yang lain. Kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Taurat hanya untuk kaum Musa, Injil hanya untuk kaum Isa. Zabur dan mushaf-mushaf yang lain. Itu hanya terikat oleh waktu dan terikat oleh tempat. Tapi Al-Quran sampai saat ini, sampai akhir zaman. Dan dia tidak hanya terikat untuk satu kaum, untuk satu suku, untuk satu negeri. Makanya tidak ada Islam Nusantara. Tapi Islam yang dibawa oleh Rasul itu adalah rahmatan lil alamin. Tidak ada Islam yang berlaku hanya untuk satu negeri, hanya untuk satu suku, tapi rahmatan lil alamin.
pembawa rahmat untuk seluruh alam. Itulah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Wadinil haq, dan membawa agama yang benar. Membawa agama yang benar. Agama apa? Yaitu agama Islam. Agama Islam ini dikaitkan dengan Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Hari ini aku sempurnakan nikmatku. Hari ini aku sempurnakan agamaku, yaitu agama Islam yang paling sempurna. Tidak ada yang lebih sempurna. Agama Islam, Al-Quran yang paling nikmat. Islam yang paling nikmat. Tidak ada yang lebih nikmat. Makanya ketika ayat ini turun, Abu Bakar nangis. Umar nangis. Ketika Abu Bakar nangis, kenapa engkau nangis wahai Abu Bakrin? Dia mengatakan, aku nangis karena aku tahu tugas Rasul sudah selesai. Islam sudah sempurna. Alkitab, Al-Quran sudah sempurna. Tidak akan lagi turun wahyu. Kalau Islam sudah selesai, wahyu tidak akan turun lagi. Islam sudah sempurna, maka tugas Rasul sudah selesai. Sebentar Rasul akan meninggal dunia. Tidak lama kemudian, setelah ayat itu turun, maka Rasul meninggal dunia. Kemudian Umar kenapa nangis? Umar nangis karena kata Umar, Islam sudah sempurna. Aku khawatir ada orang yang akan mengurangi dari ajaran ini. Aku khawatir ada orang yang bisa menambah-nambah pada ajaran Islam yang sempurna ini. Itu Umar bin Khattab. Takut ada yang mengurangi, takut ada yang menambah-nambah dari ajaran yang sangat sempurna ini. Terbukti pada saat ini. Orang mengatakan jilbab budaya Arab. Karena Islam tidak sesuai dengan budayanya, maka ajaran itu ditolak. Padahal Islam rahmatan lil alamin. Bukan untuk satu budaya. Kalaulah kita tidak nyampe pada pemikiran Islam, Allah mengatakan wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kami berikan ilmu kepada kalian hanya sedikit. Seandainya ajaran Islam tidak nyampe dengan akal Anda, maka nyatakan oleh Anda sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Itu. Jadi Rasulnya unggulan, kitabnya Al-Quran hudan unggulan, agamanya agama Islam unggulan, umatnya pun unggulan. Umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pernah saya sampaikan, bahwa Rasul selalu merindukan umatnya. Kenapa unggulan? Karena Rasul mengatakan umat yang aku rindukan ini alladzina hum lam yarawni walakinnahum yu'minuna bi. Enggak pernah bertemu dengan Nabi. Enggak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, tapi dia beriman padaku. Dia beriman padaku. Umatnya pun unggulan. Ketika baca Al-Quran, maka dia mengatakan sami'na wa ata'na. Aku mendengar dan aku taat. Rasulnya unggulan, petunjuknya Al-Quran unggulan, agamanya unggulan, umatnya unggulan dibanding dengan umat yang lain. Umat Musa, Musanya ada, mukjizatnya ada, kitabnya ada. Qalilun ma yu'minun, sedikit yang beriman, maka Allah hancurkan. Umat Nuh, umat Isa, Allah hancurkan. Tapi umat Nabi Muhammad tidak melihat mukjizatnya, tidak melihat nabinya. Mukjizat hanya berupa Al-Quran. Ketika dibacakan Al-Quran, sami'na wa ata'na. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Ajaran Islam yang lebih tinggi dari mulai A sampai Z. Mulai kita tidur sampai kita bangun lagi, sampai tidur lagi. Ajaran Islam ada etikanya, ajaran Islam ada adabnya, di agama yang lain tidak ada.
Itulah al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai. Bagaimana pelajaran untuk kita? Ikuti Islam, ikuti hudan, petunjuk, ikuti Al-Quran, ikuti sunnah, ikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah telah sediakan surga seperti telah disediakannya untuk para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Bilal bin Rabah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan kita adalah sebagai umat-umat yang terakhir. Surga telah disediakan, surga telah menunggu. Asal dengan syarat, ikuti hudan dinil haq Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi umat yang setia, umat yang dirindukan surga yang telah disediakan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu ya'udzu bi'aidina ila ma fihi khairan lil islami wa muslimin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.